Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam Pancasila. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi PPKN kelas 12. Pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ialah mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM dan dalam perspektif Pancasila. Kalian pasti sudah memahami dan sudah mengetahui konsep HAM dan kewajiban, baik itu didapat di SMP, di kelas 10, kelas 11. Nah, kali ini kita akan fokus mendalami kasus-kasus pelanggarannya, ya. Karena kenapa? Agenda HAM dalam perspektif Pancasila, terkhusus HAM itu sendiri, itu sangat penting bagi negara yang menganut demokrasi dan juga menegakkan hukum sebagai bentuk negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi harus bisa menegakkan HAM baik dalam penegakannya hingga menindak kasus-kasus pelanggaran yang terjadi HAM tersebut. Nah, HAM mengapa begitu penting? Karena HAM berkenaan dengan kodrat kita sebagai seorang manusia. Bahkan dalam agama saya beragama Islam, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri al-ayah, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Nabi Adam. Nah, dalam penggalan ayat tersebut sudah jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta, bagi keyakinan saya sebagai seorang muslim, telah memuliakan anak keturunan Nabi Adam, dan saya meyakini bahwasanya umat manusia adalah keturunan Nabi Adam. Nah, Allah sendiri sudah memuliakan. Oleh karenanya, manusia sejak kelahirannya dia memiliki kodrat hak yang harus dijunjung tinggi, dihormati, bahkan ditegakkan satu sama lain. Oke, kita lanjut. Sebelum kita lebih jauh mengenai pembahasan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi, kita ulas lagi, khawatir ada yang lupa apa sih yang dimaksud dengan HAM dan kewajiban ya tentunya. Nah, bahasan yang pertama ialah substansi HAM dalam Pancasila. Kita harus mengetahui terlebih dahulu esensi atau substansi atau hal yang penting HAM di dalam Pancasila. Pancasila kan sebagai dasar negara kita ya, sebagai ideologi kita, sebagai dasar negara. Nah, konsep hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. HAM dan kewajiban itu harus selaras. Mengapa? Karena hak tidak akan bisa ditegakkan kalau tidak diiringi dengan pelaksanaan kewajiban. Hak dan kewajiban sama dengan tanggung jawab sebagai seorang warga negara gitu. Jadi di samping kita harus mendapatkan HAM, hak ya, kita juga harus menunaikan kewajiban. Nah, HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan, setia, serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi HAM ialah seperangkat hak yang melekat. Hak yang melekat pada hakikat keberadaan kita sebagai seorang manusia. Hak apa saja sih yang melekat? Banyak. Hak hidup, hak pendidikan, hak untuk berketurunan, hak mendapatkan pekerjaan, berserikat, berkumpul, berpendapat, banyaklah jenisnya. Yang harus dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan kita sebagai seorang manusia. Jadi sejak kelahirannya, seorang manusia sudah memiliki hak-hak tersebut gitu. Bahkan dalam konsep agama Islam itu sendiri pun ada. Menurut Imam Ghazali disebut apa? Maqasid syariah. Ada 5 Maqasidul Ahkam, ini sebagai selingan aja ya. Yaitu ada yang dinamakan Hibzuddin, menjaga agama, menjaga keyakinan. Hibzun Nasl, menjaga keturunan. Kawin, menikah, itu juga hak yang harus didapat oleh seorang manusia, yang harus dihormati. Hibzul Aql, menjaga akal, menjaga pikiran, didapat dengan hak berpendidikan. Terus Hibzul apalagi? Hibzul Mal, menjaga harta. Ya, menjaga harta salah satunya ya harta keluarga, harta nyawa, harta materi non-materi itu harus dijaga. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan kewajiban atau kewajiban asasi manusia? Menurut undang-undang yang sama tentang HAM,
Kewajiban ialah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Nah, itu tadi. Kalau HAM itu hanya dituntut untuk didapatkan tanpa melaksanakan kewajibannya, maka HAM itu tidak akan terlaksana, tidak akan tegak. Ya, coba difikirkan dah. Setiap orang menuntut haknya tanpa memberikan kewajiban. Misalkan misalkan contohnya dalam bermusyawarah ya. Bermusyawarah itu kan pasti ada banyak pikiran, banyak kepala, dan banyak pendapat. Kalau orang yang terlibat dalam musyawarah hanya menuntut haknya, dalam arti hanya menuntut pendapatnya agar didengar, agar bisa diaspirasikan dan sebagainya, tanpa menghormati hak orang lain yang memiliki hak yang sama untuk berpendapat, tanpa menunaikan kewajiban untuk menghormati tersebut, maka tidak akan tegak hak yang hak dalam berpendapat. Ya akan ribut lah. Ya misalkan berkeras-keras gitu. Saya inginnya begini, yang ini begitu. Kita tidak menghormati pendapat lain dan tidak menghargai keputusan hasil musyawarah, tidak mufakat gitu. Nah, itu maka akan terjadi kekacauan. Jadi egois dan tidak mencerminkan kebersamaan, nilai-nilai kemaslahatan gitu. Jadi hak dan kewajiban harus selaras gitu. Kalau hak dan kewajiban tidak selaras, maka yang terjadi apa? Pelanggaran hak asasi manusia. Oke. Nah, substansinya masih akan kita bahas ya. Yang pertama, substansi HAM dalam perspektif Pancasila itu apa sih? Yang pertama, HAM dalam nilai ideal atau nilai dasar Pancasila. Jadi nilai Pancasila itu kan ada 3 ya. Kalian pasti pernah memahaminya. Nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, nilai HAM dalam nilai ideal itu apa sih? Kita ulas terlebih dahulu. Nilai ideal itu apa? Nilai ideal atau nilai dasar adalah nilai yang bersifat tetap, melekat, dan universal. Universal itu umum, sehingga di dalamnya memuat tujuan, cita-cita, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Jadi nilai dasar itu nilai yang melekat, yang tetap, yang bersifat tetap dan melekat, tapi universal, umum, abstrak gitu. Nah, hubungannya apa antara HAM dengan nilai Pancasila? Yang pertama, jadi nilai dasar di dalam Pancasila itu ya 5. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan atau musyawarah atau mufakat atau demokrasi lah. Yang kelima, keadilan sosial. Nah, lalu hubungannya apa HAM dengan nilai ideal atau nilai dasar Pancasila tersebut? Yang pertama, sila ketuhanan atau sila yang pertama ialah menjamin hak kemerdekaan memeluk agama, beribadah, dan menghormati perbedaan agama dan keyakinan atau toleransi. Kita kan negara Indonesia, negara yang majemuk, negara yang tidak hanya hidup satu agama di dalamnya, negara yang tidak hanya didirikan oleh satu agama, meskipun kalau secara ego ya satu agama yang mayoritas yang lebih banyak berperan, akan tetapi kita tidak bisa menafikan peran-peran agama lain dalam membangun dan mempertahankan negara ini gitu. Nah, itu sebagai sebuah kondisi realita seperti itu, ya kita sebagai orang Indonesia yang hidup dalam keberagaman harus menghormati perbedaan tersebut, termasuk menghormati keyakinan yang berbeda, cara ibadah yang berbeda, dan sebagainya. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menempatkan setiap warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum pemerintahan serta memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama. Jadi, dalam perspektif nilai kemanusiaan, setiap orang yang ada di Republik ini berkedudukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Contohnya apa? Contohnya dalam pemilu. Suara seorang profesor dan suara seorang suara seorang tukang tambal ban, ini hanya pengumpamaan saja, itu dihitung satu, sama. Nah, tidak melihat dia kapasitasnya sebagai seorang profesor yang seorang lebih berilmu dibanding seorang tukang tambal ban yang biasa-biasa saja,
itu tidak dihitung berbeda, akan tapi sama. Semua manusia itu memiliki potensi yang sama. Hanya saja ya memang rezeki dan kapasitasnya berbeda-beda. Itu sudah kodratinya, sudah sunnatullahnya ya. Nah, itu contoh sederhananya. Dalam negara demokrasi, semua orang memiliki kesempatan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Tidak ada orang yang kebal hukum, tidak ada. Jika memang ada kasus orang yang kebal hukum, jangan salahkan hukumnya, tapi salahkan penegak hukumnya. Oke, yang ketiga ialah persatuan Indonesia. Nilai dasar yang ketiga, nilai persatuan, yaitu mengamanatkan sesama warga negara atau sesama manusia untuk bergaul satu sama lain dengan semangat kebersamaan dan persamaan. Nah, seperti yang saya sudah bahas tadi, bahwasanya kita kan negara yang majemuk, kita negara yang bineka, kita negara yang plural, harus bisa hidup bersama berdampingan di dalam perbedaan tersebut. Karena perbedaan ialah sunnatullah. Kalau kalian pernah mendengar, kalian beragama Islam ya. Kalau kalian pernah mendengar ada suatu ayat kan dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi telah Allah jadikan, kalau dalam keyakinan saya, telah Allah jadikan laki-laki, perempuan, wa ja'alnakum syu'uban, dan telah kami jadikan mereka dalam suku-suku berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Supaya saling mengenal, supaya saling memahami perbedaan, supaya saling mengenal perbedaan baik suku, baik budaya, bahasa, bahkan keyakinan. Nah, itu supaya tujuannya apa? Ya supaya saling mengenal. Kalau orang udah mengenal kan ya sahabatan lah. Kalau udah sahabatan ya bersatu gitu, nggak ada selek-selekan. Nah, yang keempat ialah nilai kerakyatan. Hubungan antara HAM dengan nilai kerakyatan ialah mengamanatkan penghargaan terhadap hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat tanpa adanya tekanan dan diskriminasi. Sedangkan yang kelima ialah nilai keadilan sosial, yaitu menjamin keberlangsungan kesejahteraan hidup masyarakat. Oke, ini nilai dasar. Jadi hubungan HAM dan nilai dasar Pancasila yang 5 itu ya seperti ini gambarannya ya.